Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amma ba'du. Bab yang ke-50, babul khaufi, bab al-khauf. Bab rasa takut. Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya, dan kepadakulah hendaknya farhabuni, kalian itu takut kepadaku. Hendaklah kalian itu takut kepadaku. Ini potongan surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, inna bata syarabbika lasyadidun. Inna, sesungguhnya, bata siksaan rabbika, pemeliharamu itu, lasyadidun, sungguh amat keras, amat sangat keras. Surat Al-Hud ayat yang ke-12. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa kadzalika, dan yang demikian itu, akhdhu, menyiksa, rabbika, pemeliharamu, ida, apabila akhoda, Rabb tadi menyiksa, al-qura, pada negeri, satu negeri-negeri. Wahia, sedangkan negeri tadi, dolimatun, keadaannya dolim. Inna akhdahu, sesungguhnya siksaannya itu, alimun, pedih, syadidun, yang sangat pedih. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, sungguh jadi tanda-tanda, liman, bagi orang yang khofa, takut, adzabal akhirati, adab akhirat. Dzalika, yang demikian itu, yaumun, suatu hari yang yajma'u, yajma'u, dikumpulkan, lahu, baginya, pagi hari tadi. Siapa yang dikumpulkan? Anasu, orang banyak. Wadzalika, yang demikian itulah, yaumun, satu hari, masbudun, persaksian,
Wama dan tidaklah nuakhiru kami Allah mengakhirkannya illa kecuali li ajalin pada waktu makdudin yang terhitung. Yauma hari itu yakti akan datang, la yatakallamu tidaklah berbicara, nafsun jiwa, illa kecuali biidnihi dengan izinnya. Faminhum maka sebagian mereka itu syakiyun, orang yang celaka, wa sa'idun dan orang yang bahagia, orang yang beruntung. Fa'ammal ladzi maka adapun orang-orang yang syaku mereka itu celaka, fa finnari maka di dalam neraka. Lahum baginya mereka yang di dalam neraka itu fiha padanya zafirun, zafir teriakan, wasyahikun dan rintihan yang keras. Ini surat Hud ayat yang ke-102 sampai 106. Wa qala ta'ala dan berkalam Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu dan dialah Allah Ta'ala yang mengancam nafsahu dengan nafsahu akan dirinya Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-28. Wa qala ta'ala dan berkalam Allah Ta'ala, yauma suatu hari yafirrul mar'u seseorang itu lari min akhihi dari saudaranya, wa umihi dan maksudnya dan lari dari ibunya, wa abihi dan bapaknya, wa sahibatihi dan kan istrinya, wa banihi dan anaknya. Likul imri'in pada tiap-tiap seorang minhum dari mereka itu yauma itin pada hari itu saknun keadaannya itu yurnihi sangat menyibukkannya. Surat Abasa 34 sampai 37. Wa qala ta'ala dan berkalam Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu wahai para manusia, ittaqu rabbakum kalian bertakwalah kepada pemelihara kalian. Inna sesungguhnya zalzalata kegoncangan as-saati kiamat itu syai'un azimun sesuatu yang besar. Yauma suatu hari yang tarawnaha yang meletakkan, tarawnaha engkau melihatnya, tadhalu keadaannya lupa, kullu tiap-tiap murdiatin orang yang menyusui, amma dari apa-apa yang ardoat dia itu menyusui, watadau dan meletakkan kuludati tiap-tiap yang mempunyai hamlin hamlaha, hamlin kehamilan, hamlaha kehamilannya. Jadi tangguh diartikan meletakkan itu melahirkan.
wa tahu dan melahirkan kulu tiap-tiap dati hamlin hamlaha, yang mempunyai kehamilan melahirkan kehamilannya. Wataron nasa dan wataro dan ku melihat annasa orang banyak itu sukaro, mabuk. Wa mahum dan tidaklah mereka itu bisukaro, keadaannya mabuk. Walakinna akan tetapi ada bawahi siksaan Allah itu syadidun, sangat keras, ini sangat. Kamu melihat orang-orang itu mabuk, padahal dia itu bukan mabuk, tetapi dia terkena siksaan Allah yang sangat. Surat Al-Hajj ayat 1-2. Wa qala ta'ala dan berkalam Allah Ta'ala, waliman dan bagi orang yang khofa, yang takut, makoma akan kedudukan Rabbihi pemeliharanya, jannataini, ada 2 jannah, 2 kebun. Surat Ar-Rahman ya. Wa qala ta'ala dan berkalam Allah Ta'ala, wa aqbala ba'duhum dan wa aqbala dan menghadap ba'duhum sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lain, yatasa'aluna mereka itu saling bertanya. Qalu mereka itu berkata, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami dulu, qablu kami dulu, fi ahlina pada keluarga kami, musfikina di orang-orang yang takut pada siksaan. Famanna maka memberikan nikmat siapa Allahu Allah alaina atas kami, wa waqona dan Allah menjaga kami, azaban dari siksaan as-samum yang panas. Inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami min qablu dari sebelumnya, nad'uhu kami ini berdoa kepadanya, kepada Allah, innahu sesungguhnya Allah, huwa Allah, dia Allah, al-barru maha baik, ar-rahimu dan maha belas kasih. Wal ayatu fil babi dan ayat-ayat pada bab ini katsiratun jiddan, banyak sekali, maklumatin yang telah dimaklumi. Wal gharadu dan gharad tujuan yang dimaksud, al isyaratu isyarat ila ba'biha pada sebagiannya ayat. Wa dan sungguh hasolah telah sampai didapatkan, wa amal hadis dan adapun hadis katsiratun jiddan, jazakallahu khairan. Katsiron banyak, jiddan sekali, artinya banyak sekali juga. Fanadhkuru maka kami sebutkan minha darinya hadis-hadis tadi, torofnya, torof itu ya hadis kesamaannya atau ya alamat-alamat hadis yang ada kesamaan dengan hadis ini dengan itu, nomor sekian dengan nomor sekian. Wabillahi dan dengan Allah lah at-taufiqu kecocokan. Innahu wal barrur rahim tadi di surat At-Tur ya, ayat 25 sampai 28.
hadis ayat-ayat yang diajukan atau yang dijadikan dalil bab yang dibikin oleh Imam An-Nawawi, yaitu di bab al-khauf adalah ini yang tertulis. Beliau menyampaikan banyak ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini, banyak sekali ini, cuma tidak tertulis sebelumnya. Kemudian dengan tujuan ada ayat-ayat ini diisyaratkan ya, sebagian ayat-ayat ini untuk setelah sampainya yang dia dapatkan dia dapatkan dalam ayat-ayat ini ya, berhubungan dengan bab. Kemudian soal hadis bab ini juga banyak sekali. Kalau beliau mengatakan seperti ini, berarti beliau tidak menuliskan semuanya hadis-hadis maupun ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini, cuman sebagian saja. Intinya semua ayat-ayat tadi adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah takut kepada siksaannya gitu, dan takut kepada hari-hari yang telah diancamkan oleh Allah Ta'ala, termasuk hari kiamat. Sampai insyaallah orang menyungsi saja lupa kan kemudian dilemparkan, namanya lupa. Orang seperti orang mabuk melayang-layang, itu terjadi kiamat besar ya. Kemudian kita masuk ke hadis ini. Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, kata si Ibnu Mas'ud. Biasanya tertulis Abdullah bin Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud sama. Bahwa sedangkan beliau Nabi itu orang yang as-shadiqun, orang yang benar, orang yang jujur, al-masduqu, dan orang yang wajib dipercaya kejujurannya, orang yang wajib dipercayai akan kejujurannya. Anna sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian itu yujma'u dikumpulkan khalquhu pada ciptaannya fi batni ummihi pada perut ibunya arba'ina yauman selama 40 hari nutfatan berwujud mutfah mani. Summa yakunu kemudian beradalah atau menjadilah alakotan darah misla dzalik semisal itu juga. Nah, semisal itu juga itu maksudnya juga arba'ina yauman. Jadi alakoh juga arba'ina yauman. Summa yakunu kemudian menjadilah mudghatan, daging, sekepal daging atau segumpal daging, misla dalik semisal itu juga. Suma kemudian yursalu diutuslah al malaku malaikat, fayangfuhu maka ditiuplah fihi padanya, pada segumpal daging tadi, ar-ruha, ruh. Wa yu'maru, dan malaikat tadi diperintahkan bi arba'i, dengan 4 kalimatin. Diperintahkan perkara 4 kalimat ini supaya ditulis ya. Yaktubu dicatat rizqahu, rezekinya,
wa ajalahu dan ajalnya, wa amalahu dan amalannya. Wa syaqiyun au sya'idun, celaka atau selamat atau bahagia. Fawalladzi, maka demi zat yang la ilaha, tidak ada ilah ghairuhu, selainnya, selain zat tadi, yakni Allah Ta'ala. Inna, sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian itu, layak malu, sungguh dia beramal, bi amal ahli jannati, dengan amalan ahli jannah, hatta sehingga ma yakunu, apa-apa yang berada, bainahu, di antaranya orang tadi, wa bainaha, dan di antaranya jannah tadi, illa, kecuali diroun, satu dirok. Fayasbiku, maka mendahulilah, alaihi, atasnya, atas orang tadi, alkitabu, catatannya, catatan dalam kitabnya. Fayamalu, maka beramalah, maka dia beramalah, bi amali ahli nari, dengan amalan ahli nar. Fayadkhuluha, maka dia akan memasukinya, neraka tadi. Wa inna, dan sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian, layak malu, sungguh dia beramal, bi amalil ahli nari, dengan amalan ahli nar, hatta sehingga mayakun, apa-apa yang berada, bainahu, di antaranya, di antara orang tadi, wa bainaha, dan di antaranya nar tadi, neraka tadi, illa tiroun, kecuali satu tiro. Fayasbiku, maka mendahulilah, alaihi, atasnya, atas orang tadi, alkitabu, catatannya. Fayamalu, maka dia beramal, diamali, dengan satu amalan ahli jannati, ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia akan memasukinya. Muttafaqun alaihi. Biasa di anak-anak TPK atau anak MI itu dihafal di sini karena ada di kitab kecil karangan Imam Nawawi, juga di Arba'in Nawawiyahnya, kan TPA menghafalkan. Jadi hadis ini ya dari Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat di Ibnu Mas'ud ini, masya Allah nih, kelebihan Abdullah bin Mas'ud ini banyak. Termasuk pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan beliau. Padahal Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW, tapi menginginkan karena kebaikan suaranya, bagusnya suaranya, menyentuh suaranya itu. Orangnya kecil, ya, dikisahkan itu orang yang duduk sama dia berdiri tidak jauh-jauh, ya, orangnya kecil. Tapi dalam soal itibanya pada Rasulullah, masya Allah. Bayangkan ya, ketika berjalan sama Rasul itu kan pernah melakukan safar, itu ada kayu yang begini nih. Saat itu Rasul kan sundul, dia dengkul. Ini Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini ikut. Dikatakan oleh sahabat lain, kamu berdiri aja tidak akan sundul lah, itu bahasa kita. Ya, tapi kan Rasulullah kan begini saja juga. Itibanya kepada Rasulullah sampai seperti itu, masya Allah. Tidak, bukan karena ada halangan, tapi Rasul pernah begitu di sini. Dan beliau wafat pun kalau melintas di jalan itu ketika Rasul berbuat seperti itu, dia pun juga masih berbuat yang seperti itu. Alasannya Nabi dulu pernah seperti itu. Tanya kecil tapi masya Allah banyak pokoknya. Ya. Kemudian beliau itu menyampaikan sesuatu yang
Nabi itu pernah menceritakan kepada kami, memberikan hadis kepadaku loh, karena mau menyampaikan suatu barang yang gaib sampai Ibnu Mas'ud itu menyatakan Nabi itu orang yang jujur dan kita wajib percaya dengan kejujurannya, karena mau menyampaikan sesuatu yang pada saat itu di luar akal orang banyak yang dipahami, karena ilmu dokter belum kesebut pada saat itu kok menceritakan sesuatu barang apa yang ada di dalam kandungan. Jadi bapak-bapak ya, kalau kita berhubungan dengan istri kita, jima dengan istri kita, kemudian mengeluarkan air mani, maka air mani itu berada di dalam rahim seorang ibu itu selama 40 hari. Wujudnya itu tadi sedikit tambah waktu itu berubah agak kemerahan sampai 40 hari itu total merah ya, jadi merah, wujudnya menjadi darah, jadi darah. Lah kemudian darah juga begitu, semasa darah itu juga sampai 40 hari, kemudian mengeras terus sampai kayak daging, wujud daging ya. Lah wujud mengeras daging itu juga sama selama 40 hari juga. Jadi 40 hari yang pertama wujudnya nutfah, kemudian menjadi 40 hari kemudian wujudnya menjadi alaqah, menjadi darah, kemudian 40 hari kemudian menjadi daging atau mudghatan, menjadi daging. 40 hari kali 3 120 hari nih. 120 hari. Nah, kemudian daging itu juga sama seperti itu. Terus setelah itu bagaimana? Nah, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, kalau sudah daging yang mengeras tadi sudah berumur 40 hari, maka malaikatlah ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala. Begitu ditiupkan, perintah juga supaya mencatat ruh yang akan ditaruhkan kepada segumpal daging tadi yang nantinya akan lahir di dunia menjadi manusia, disuruh mencatat besoknya rezekinya berapa, dia mendapatkan keberuntungan umur berapa, terus kemudian berkurang rezekinya ketika umur berapa, semuanya teliti. Terus habis berapa nanti, kan soalnya kalau rezekinya habis dia nanti mati, habis. Catat semuanya komplit pokoknya. Kemudian ajalnya juga, kematiannya di mana, sebabnya apa dan lain sebagainya itu juga disuruh mencatat. Kemudian amalan-amalannya yang dia lakukan, dan mungkin detail pada saat ini, bulan ini, jam ini, mungkin hari ini, tahun ini melakukan begini dan lain sebagainya. Dicatat nanti mungkin ya intinya dicatat, dan tidak rumit buat Allah Ta'ala, itu tidak rumit. Tidak akan satu memerintahkan kepada manusia ataupun kepada ciptaan yang lain termasuk malaikat pun juga pasti sanggup, pasti sanggup. Jadi abahnya sepiro bukune lah, sampai catatan wasakiyun wasaidun juga selama hidupnya kan. Kita menuliskan ya satu pekan saja, kita itu sepak terjang kita sendiri saja kan mentek buku mungkin gitu ya. Nah itu pun tidur tidak dicatat, tapi kan masih tercatat semuanya. Bagi Allah Ta'ala mudah, nggak perlu buku-buku tebal, nggak perlu. Orang-orang sekarang zaman modern manusia saja bisa laptop yang kecil sampai bisa nyimpan data beribu-ribu kan bisa saja. Bisa nyimpan kitab, aku bawa kitab ribuan mana neng kene, padahal wujudnya kecil. Masukkan itu bisa, apalagi Allah Ta'ala akan lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Semua tercatat.
Jadi apa yang kita lakukan itu sudah ada catatannya, cuman kita tidak tahu catatannya piye. Apa yang kita lakukan itu bentuk ikhtiar karena kita tidak tahu. Disuruh oleh Allah Ta'ala ya sudah, kita disuruh berbuat. Dan ada orang-orang yang punya pemahaman berarti kita itu masuk neraka takdiri Allah, masuk surga takdiri Allah menurut mereka. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan disuruh kita itu beramal kebaikan. Lah kalau sudah takdiri ngono ya ngono, soalnya diperintahkan gitu. Ada keperintahan. Lah sing perintah elek kok diperintahkan. Apalagi Allah Ta'ala memberikan memberikan pilihan dua jalan, disuruh milih kan semua itu bisa meminta kepada Allah Ta'ala ya, minta kepada Allah Ta'ala. Lalu bukti ini awake dhewe iki takdirin neraka kok tahu itu bocoran kemudian tidak tahu. Semuanya berharap kebaikan kepada Allah Ta'ala ya. Sebab apa? Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak mengharapkan hambanya ini wujudnya manusia ataupun jin itu kecelakaan sampai di neraka sana. Buktinya apa? Ya, buktinya Allah turunkan seorang nabi, Allah turunkan kitab yang menyelamatkan sampai Allah berbelas kasih orang yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu pun juga tidak harus 10 kebaikan kan, masih ada yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan sakarepe Allah. Jadi kemauannya Allah Ta'ala itu sudah ya. Segendaknya Allah Ta'ala tidak ada pembatasan, tidak ada musyawarah pada siapapun, dan tidak ada sesuatu itu taren-tinaren, tidak ada. Nah, kalau kita lihat di kitab Sahih Bukhari itu tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah menyuruhkan malaikat supaya mencari orang-orang yang masuk neraka itu ada setitik ya, keimanan pada mereka itu suruh pindah. Ini sebagian dari kita ada yang nggak percaya rokok itu rokok fiha abadan. Hadisnya ada seperti itu. Dipindah kemudian dimandikan di Nahrul Haya, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ada juga orang yang seperti itu. Intinya buat kita ini adalah rezeki kita itu sudah. Makanya seandainya ada kajian di siang hari jangan khawatir. Loh, nek orang yang berjaya tidak mengurangi, jatahnya sudah ada. Orang yang berjaya kita kan sudah ya. Pernah sakit loh semuanya. Nah ini orang yang berjaya mangan nopo ternyata diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Saya dulu juga berpikir ngoten niku. Pernah dulu itu berpikir ngoten. Ternyata dulu pernah sakit sampai 3 bulan lebih. Ya makan malah lebih enak. Lebih enak. Walaupun dengan jalan yang lain lebih. Saudaranya teko ngekei, wah hanya ngekei mesaki. Dan saya jarang memberikan berangkat sekolah anak-anak saya itu sik nyangoni wong liya. Diterke wong liya kayak kendaraan. Nah, kalau sehat Allah Ta'ala dengan jalan jenengan juga sama sebetulnya. Cuman kita tidak menyadari ini. Polanya tidak kerja, intinya bagaimana cara makannya susah. Sudah makan berpuluh-puluh tahun bahkan 50 tahun bingung. Sing dipangan opo? Biyen mangan opo? Allah di mana ya? Kita kerja itu bukan untuk supaya kaya, tidak. Kan kita kerja itu fantasiru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Bertebaran di permukaan bumi itu mencari karunia Allah. Sugih melarat itu catatan. Dan kita ikhtiar karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala setiap perintah dan kita melaksanakan pasti diganjar. Kita kerjanya kalau tahu ilmunya kan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sama-sama ke pasarnya, sama-sama ke sawahnya, sama-sama ke kantornya. Yang satu diberi pahala, yang satu tidak, karena niatnya berbeda. Sebagian juga ajal juga begitu. Dimana ajalnya? Nah, termasuk daripada amalan masuk dalam rezeki itu juga istri itu juga rezeki. Kok
nggak dicatat jodohnya masuk ke sana. Masuk ke sana. Sampai celaka walaupun dia itu orang yang bahagia itu sudah catatannya semuanya sudah ada. Maka sampai beliau bersumpah, fawalladzi la ilaha ghairuhu, itu seorang itu beramal amalan jannah kebaikan, dia masuk ke jannah tinggal sak jengkal ya. Doanya begini, tinggal sedikit saja, tapi karena catatan dia ke neraka dia akan melaksanakan itu. Cuman kita tidak tahu catatannya. Kalau kita tidak menjaga, maka oleh Allah Ta'ala kan kita disuruh menjaga keimanan kita ini. Maka banyak hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengharapkan jannah. Caranya banyak. Intinya kalau orang itu beramal dan niatannya itu bukan akhirat, insya Allah akan hilang. Banyak hilangnya. Apa yang dia lakukan itu mungkin karena kebangsaan lah, karena biar disebut pahlawan, pemberani dan lain sebagainya, atau bilani bagi firqahnya dan lain sebagainya, bukan bilani al-Islamnya, bukan karena Allah Ta'ala. Ini seperti yang ditunjukkan kepada Nabi, seorang pemberani, akhirnya sampai orang-orang itu kagum keberaniannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabari tentang seorang rojul yang berujar sebegitu, wa ahluna, semua akan terkejut. Rasul gimana lagi? Yang tiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Mau tidak mau harus percaya. Sudah dibatasi waktunya nih. Insya Allah untuk keterangan selanjutnya Allah berkenan memberikan satu umur yang panjang dan kesempatan, kita akan lanjutkan kembali. Ini fa'aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.